Halo semuanya, kembali lagi bersama gua si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jadi untuk pembahasan kali ini tuh gua nggak akan jauh-jauh pembahasan dari ilegal Muse Indonesia dan juga fansub lagi ya. Gua sebelumnya mendapatkan isi chat yang menarik dari salah satu sahabat kita dan juga dia itu juga sudah berkomentar juga di Facebook ya, di Facebook lagi, di YouTube ya. Lalu dia memberikan gue linknya itu menuju ini fanspage dari fansub Seno Fansub ya. Di situ ada sebuah postingan yang cukup panjang bagi gue. Postingan ini ya. Bagi teman-teman yang pengen baca, nanti gue kasih linknya di deskripsi untuk baca postingan ini. Dan apa sih yang ingin gue bahas dari postingan ini? Sederhananya postingan ini sesuai judul yang paling atas ya, pro kontra surat tinta sebuah utas atau sebuah surat gitu ya, atau sebuah keinginan atau dan lain-lain. Emang ini bahasanya benar-benar luar biasa sekali. Gue yakin admin-admin fansub ini jago sastra semua ya. Jadi apa sih yang ingin disampaikan dari postingan di Seno Fansub? Yaitu adalah tentang bagaimana perselisihan antara si A, B, C, dan E gitu ya. Di sini adalah kita menyadari bahwa Muse Indonesia itu sedang berbagai cara ingin menghapuskan ilegal juga di Indonesia. Dengan cara mereka mengirimkan pesan terhadap fansub yang menjadi ilegal itu untuk tidak mentakarirkan ya, atau memberikan subtitle kepada judul-judul anime yang nantinya akan dirilis oleh Muse Indonesia. Contoh, andai kata musim depan Muse Indonesia akan merilis Danmachi. Jadi dia meminta tolong kepada fansub, nih gua bakal ngerilis Danmachi nih. Teman-teman gak usah ikutan ngerilis ya ilegalnya, biar Danmachi-nya yang ditonton oleh orang-orang yang legal-legal aja. Jadi teman-teman kalau mau nonton Danmachi tersedianya cuma versi legal gitu. Contohnya seperti itu aja. Sebenarnya itu bagus apa enggak? Dari sisi hukum itulah yang terbaik saat ini ya. Kalau kita mengatakan yang terpenting saat ini tuh adalah kita mendapatkan dalam berbahasa Indonesia, maka ketentuan seperti ini tuh menarik untuk teman-teman penikmat atau cuma penonton aja ya. Kayak gua nih kan cuma nonton, dulu kan juga sempat nge-fansub juga, nge-takarir juga. Kalau gua sekarang tuh akan mending kayak gini aja kan lebih bagus gitu. Jadi Muse Indonesia kalau misalnya pemasukannya banyak, besok-besoknya akan ngeris banyak judul-judul lagi deh. Semuanya bakal senang gitu. Yang bikin anime senang, penyedia legalnya senang, kitanya senang. Kenapa? Kita nonton gratis, ingatlah. Kita di Muse Indonesia tuh gratis loh nontonnya loh ya. Ada yang merasa membayar di sini. Kalau Anda biar bang, saya bayar kota wifi bang, gue ajak baku hantam ya. Soalnya bukan itu yang gue maksud. Maksud gratis ini adalah kita nggak bayar izin ya, nggak bayar izin nonton. Emang Anda nonton di Muse Indonesia tuh izin dulu. Sumimasen, admin kun katanya. Watashi wa pengen nonton Danmachi Desuyo. Nah, nggak ada ya. Kita buka kanal Muse Indonesia, lalu kita akan tinggal nonton aja. Tinggal kita pilih mau nonton yang mana. Bedanya, mungkin kita nanti akan ada iklan-iklan yang nantinya akan menjadi pemasukan utama dari Muse Indonesia gitu ya. Mungkin pemasukan utamanya dari iklan. Apakah nanti iklannya masuk ke Muse Indonesia ataukah nanti itu masuknya ke pemilik lisensi. Lisensi maksudnya ini mungkin langsung studionya atau ke Kadokawa, Lantis, Aniplex, Bushiroad dan lain-lain. Gua nggak tahu ya, soal itu gua kagak tahu. Itu memang pertanyaan menarik sih ya. Soalnya kalau kita nge-cover lagu, penghasilannya itu nanti dibagi. Kita 20, kita ngover lagu. Misalnya gue ngover lagu Noah nih ya, Ariel Peter Pan, Ariel Noah. Dan kalau misalnya ada iklannya, duitnya itu banyakan diterima oleh Ariel karena dia yang punya lagu. Gue mah terima dikit gitu karena gue cover gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau kasusnya di sini Muse Indonesia dan juga pemilik animenya langsung, itu bagi hasilnya gimana? Kalau dari iklan YouTube, itu gue kagak tahu ya. Jujur gue kagak tahu. Tapi yang bisa gue kasih tahu adalah mereka tetap dapat dana penuh, mau siapapun yang terima, dananya penuh gitu. Dananya penuh artinya apa? Yang terima pasti 2 orang itu aja. Kalau nggak Muse Indonesia, kalau nggak Muse Asia, ya udah pemilik dari anime tersebut, pemegang lisensinya, itu aja. Dan sudah pasti ya, dari sini kan kita sebagai penikmat. Kalau gue penikmat akan ACC aja, wah ini bagus ini. Malah ini jos sekali, ini malah enak nih.
Live streamingnya enak sekarang. Live streaming kan buka YouTube, gue punya kota YouTube, kota khusus YouTube dan lain-lain gitu loh. Jadi apa yang jadi masalah di sini? Secara hukum inilah jalan terbaik, tapi ada juga secara bisnis ya, secara bisnis. Kalau misalnya gue sekarang masih kerja di fansub ya, masih nge-sub ya, seperti tahun 2013 sampai 2015, gue bakal bilang ke staff-staff gue gini, wah enak banget itu si Muse Indonesia itu ya, mentang-mentang mereka gagal bersaing, lalu kita yang disuruh ngalah gitu loh. Seperti itu. Kenapa gini? Andai kata gua dari ngesub 20 judul ya, anggap 20 judul. Dari 20 judul, apa nih bagus Loli berkuasa, anjay ada Lolicon. Anggap dari 20 judul, gua mendapatkan keuntungan 20 juta gitu ya. Per bulan anggaplah dari 20 judul gua ngesub title ilegal, gua dapat 20 juta. Nah, tiba-tiba Muse Indonesia itu memberi surat, "Oi, aku akan ngesub 5 judul anime ini. Nah, 5 ini kalian jangan ngesub ya. Karena biar semuanya nonton legal gitu loh." Bagus sebenarnya. Tapi dari sisi bisnis, kita akan melihat, waduh, berarti kita cuma dapat 15 judul aja. Karena 5-nya itu akan disubtitlekan oleh Muse Indonesia. Dan kita diharapkan tidak ikut-ikutan juga ngesub anime tersebut. Artinya apa adalah penghasilan kita cuma dari ngesub 15 judul. Kan seperti itu. Jadi dari yang harusnya kita dapat 20 juta, jadi 15 juta gitu kan. Gitu, seperti itu loh, ya kan. Sederhananya kan itu bisnisnya. Dan juga banyak juga negatif-negatifnya juga dari pihak yang melihat ini dari sisi bisnis ya. Ingat, yang gue bahas negatif ini hanya dilihat dari sisi bisnis. Apakah menurut teman-teman, ya gue nggak tahu ini menurut teman-teman, apakah Muse Indonesia ini kesannya otoriter? Menurut teman-teman gimana? Ketika dia mengirimkan surat ataupun email ataupun apa, ataupun himbauan gitu ya, himbauan kepada fansub untuk nggak ngesub anime-anime yang akan rilis oleh Muse Indonesia, dan kita mau nggak mau harus mematuhi, apakah itu tidak otoriter seperti itu? Ini terserah pandangan teman-teman kak, apakah otoriter apa enggak, itu terserah aja. Gue di sini nggak punya pendapat pribadi, tapi gue akan memberikan contoh secara analogi sederhana ya. Gue misalnya ya, gue jualan gorengan, yang gue jual itu tempe mendoan, tahu isi sama bakwan, dan semuanya itu rasanya kagak enak gitu loh, tapi laku gitu. Nggak enak tapi laku. Ada yang tahu isi tapi nggak ada isinya, ada tempe mendoan isinya tepung doang, ada bakwan tapi ya cuma tepung digoreng doang gitu loh, tapi laku keras gitu ya. Karena apa? Karena mungkin masaknya cepet gitu, bisa beli banyak gitu loh, dan lain-lain gitu loh, ukurannya besar-besar gitu kan, seperti itu. Lalu tiba-tiba di sebelah gua ada warung nih, ada warung buka. Dia cuma jualan satu, tahu isi gitu. Tahu isi tapi premium, ya kan? Tapi enak gitu loh. Dan dia juga ingin laku. Lalu dia bilang gini sama gue, "Bro, kan gua ada jualan tahu isi nih sebelah lo gitu. Gimana lu nggak usah jualan tahu isi aja deh, jualan tempe mendoan sama bakwan aja." Ya enggak, karena apa? Karena tahu isi gua lebih berkualitas seperti itu kan. Kita kan mikir, biarpun punya gue ini nggak berkualitas, nggak enak gitu, tapi laku tetap. Seperti itu loh. Ya, seperti itu. Masa gue tiba-tiba, oke lah, gue nggak jualan tahu isi gitu. Keuntungan kita apa yang terjadi? Kita dalam sisi bisnis rugi gitu kan. Ngapain gitu kita mendengarkan pesaing kita gitu. Di sisi lain kan itu pesaing. Cuman itu cuma analogi sederhana aja ya. Gue di sini semoga nggak ada tersindir aja sih. Ntar baper kan. Gue akhirnya ini dapat penonton rada-rada baperan tuh. Tapi nggak apa-apa sih lah. Emang orang berbeda-beda aja. Nanti juga ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk masa depan ya. Masa depan bagi para pecinta anime. Bagus sudah masa depan kita tuh, wah aman gitu. Aman secara apa? Kita masih bisa nonton anime Indonesia secara legal, secara gratis. Udah, dari situ udah sudah siap banget, sudah mantap banget. Dan lagi, Muse Indonesia ini pasti nanti banyak cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya ada persaingan juga. Nanti tiba-tiba anggaplah gue bikin namanya CRY Anime Legal Indonesia. Nah, gue beli lisensi anime movie gitu kan. Kenapa? Karena anime movie belum ada di Muse Indonesia. Lalu mereka terbagi deh. Jadi gue anime movie, lalu anime berseries. Seperti itu aja. Nanti seperti yang gue sudah sebutin di banyak video gue sebelumnya, channel seperti Muse Indonesia ini akan tambah banyak. Ya, akan tambah banyak loh. Dan yang kita pastikan sekarang adalah kita sudah di jalur yang aman untuk menikmati anime Jepang.
tapi bukan di jalur yang aman bagi mereka yang berbisnis di bidang fansuber ya. Ya, dulu di zaman gua beberapa tahun, 6-7 tahun lalu, fansuber itu ya, itu nggak seperti sekarang. Dulu mereka itu ngerilis anime ya, mungkin anggaplah satu fansub ya. Contoh dulu yang paling populer itu Moesub ya. Mungkin ada teman-teman di sini masih ingat Moesub. Itu paling dia tuh ngerilis 4 atau 5 anime gitu. 4 atau 5 anime aja gitu dalam satu musim. Paling itu 3 apa 2. Tapi saking bagus kualitas rilisannya, itu fansub lain tuh malah nggak mau ikut-ikutan ngerilis dari Moesub. Misalnya Moesub ngerilis dulu itu Oresura ya. Fansub lain tuh nggak ngerilis Oresura. Biarpun Moesub itu agak telat, tapi penonton tahu akan ditungguin itu Moesub. Seperti itu, sederhana aja. Dan itu kenapa? Tuh perang kualitas gitu. Kalau sekarang itu udah lucu. Sekarang itu ada satu, cepet-cepetan perangnya itu kan. Perangnya siapa yang rilis duluan dan mana ukurannya yang 720p tapi 50 MB doang atau 1080p tapi 10 MB doang. Itu dicari. Ya enggak sih? Ya gue nggak tahu ya. Soalnya gue pribadi juga nyarinya 1080p kalau ada. Dan ukurannya kalau bisa sih 100-an lah, nggak sampai 200 sih kalau bisa. Dan itu bagi gue konyol. 1080p 100 MB. Ada yang salah? Iya, memang pasti ada yang berbeda. Mungkin ada bitrate, VAC, HVAC, HVAC, AVOC, dan lain-lain. Itu mah dari encoding dari sebuah video. Itu juga ilmu yang berbeda banget dari apa yang gue bahas saat ini. Jadi kita harus tahu sendiri ya, persaingan sekarang di fansub itu sudah berat. Maksudnya gue mau bilang gitu. Persaingan fansub aja sekarang berat untuk jadikan bisnis. Apalagi kalau tiba-tiba datang musuh Indonesia yang memberikan secara legal. Persaingannya makin berat, bro. Karena ini masa pandemi sih. Ini masa yang paling tepat sebenarnya untuk memberikan para rakyat itu sebuah hiburan-hiburan gitu. Nge-sub anime lah, nge-sub film lah, dan lain-lain gitu ya kan. Itu sebenarnya sebuah pilihan yang menarik untuk kita tetap bertahan hidup di tengah pandemi gitu. Ya, gua so tahu apa enggak ya itu terserah teman-teman ya. Di sini gua hanya ingin menyampaikan apa yang mungkin bisa gua jadikan patokan juga untuk diri gua sendiri kalau misalnya kedepannya gua punya sebuah pendapat dan akan gua bandingkan dengan pendapat yang sudah gua sampaikan ke teman-teman ini. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan ke teman-teman ya. Udah 12 menit, ini adalah waktu yang cukup panjang. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time. Thank you.